teman-teman sekalian, pemirsa Fatwa TV, pemirsa apa namanya, channel-channel yang lainnya, pemirsa televisi yang ikut menyaksikan acara ini, pendengar radio semuanya, ya, pendengar radio semuanya, dan saudara-saudaraku sekalian dan teman-teman sekalian yang ikut menyaksikan acara ini dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya, membukakan pintu-pintu hidayah kepada kita semuanya, senantiasa membimbing kita, mengarahkan kita untuk mendapatkan ilmu syar'i yang bermanfaat buat kita di dunia, dimudahkan untuk beramal saleh sampai akhir hayat kehidupan kita semuanya. Para ikhwah akhwat dan teman-teman sekalian, kajian kita hari ini bahasan yang tak kalah menarik dari sebelumnya. Ya. Sebelumnya kita bicara tentang ghibah, membuka aib orang lain. Kemudian kita bicara tentang namimah. Namimah ini kakaknya ghibah. Ya, membuka aib dengan tujuan merusak. Ya, tapi kalau ghibah belum tentu dia punya niatan untuk merusak orang. Ya, cuman seneng aja membuka aibnya orang gitu ya. Namimah, ngadu domba, bohong, ya. Terus hasad, ya. Permusuhan. Semua dosa-dosa besar ini memicu pelakunya untuk menjadi orang yang suka kepo. Ya. Orang yang ghibah kerap kali membuka aib saudaranya, memicu dia untuk kepo. Ya. Namimah sama, memicu dia untuk kepo. Ya. Kemudian apalagi hasad, ya, dengki. Dia tak suka temannya, saudaranya mendapatkan nikmat, nggak seneng dia, jengkel dia, marah dia, bahkan dia berharap agar nikmat yang diperoleh oleh saudaranya itu hilang, sirna dari yang bersangkutan. Memicu dia apa? Kepo. Ya. Kemudian al-bughd, kebencian, ya, benci. Memicu dia untuk senantiasa kepo, pengen tahu apa yang ada pada diri orang lain. Coba kita lihat ya, ini yang suka terjadi di jalanan. Kalau ada orang jatuh nih, ya, ada orang jatuh di pinggir jalan. Lalu dia, ya, karena dia terjatuh maka dia istirahat dulu di trotoar. Apa yang terjadi? Banyak pengendara-pengendara itu berhenti. Motor-motor berhenti, mobil jalan pelan-pelan. Pertanyaan mereka sama, satu. Ada apa ya? Ada apa ya? Ada apa mas? Mas, mas, ada apa mas? Ada apa mas? Ada apa mas? Ini terjadi ini. Motor-motor berhenti. Sampai dia berhenti, berhenti sudah. Ada apa mas ini mas? Ini, oh itu loh. Ada orang laki istri, suami istri umpama berantem di jalanan umpamanya. Orang juga pada diem, pada ngapain? Nyaksiin. Ada apa nih? Ada apa nih? Contoh lain, di masjid. Anda sama teman si A, si B, si C umpama. Lagi duduk, Anda membicarakan hal yang penting lah, rapat, meeting tentang masjid. Tapi kebetulan dia duduknya di dalam masjid. Duduk dia ngobrol tentang masalah masjid. Tiba-tiba muncul si D duduk di situ nimbrung. Tiba-tiba muncul si E, seterusnya si fulan, si fulan, si fulan duduk sambil aktif dengerin. Ini bertiga ini nggak mau ada orang lain yang duduk di situ karena ini mau rapat yang bersifat private.
tapi mau ngusir nggak enak, kan orang Indonesia gitu ya. Nah, inilah para jemaah bahasan kita. Ya, Imam Nawawi mengatakan at-tajassus. Tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain. Mendengarkan pembicaraan orang yang tidak ingin pembicaraannya didengar. Ya. Tajassus, ini penyakit ini. Ya, penyakit pengen tahu urusan orang. Pengen tahu urusan orang. Apa itu tajassus? Nah, coba kita urai sedikit. At-tajassus dalam bahasa Arab. Tajassus. Nah, tajassus ini dalam bahasa Arab artinya apa? Ini berasal dari kata al-jassu. Al-jassu ini artinya ada dua sisi. Mencari, mencari berita yang bersifat rahasia. Jadi mencari berita yang sifatnya itu rahasia. Itu namanya al-jas. Lalu dia apa? Lalu dia menyebarluaskan. Menyebarluaskan. Nah, ini. Jadi nyari-nyari berita yang tersembunyi. Ya, rahasia gitu ya. Dia cari itu. Bener nggak ini ya? Diungkap, dicari-cari sama dia. Dicari-cari sama. Kalau sudah nemu, kalau sudah dapat, disebarluaskan sama dia. Kalau udah dapat, disebarluaskan. Ya. Lalu tajassus apa? Tajassus, kita tulis pakai bahasa Indonesia. Berarti tajassus itu apa? Dia mencari aib, kekurangan seseorang, lalu diapain sama dia? Lalu disebarluaskan. Nah, ya, dia nyari-nyari tuh, nyari-nyari aib seseorang, diungkap terus dia berusaha untuk mencari-cari aib seseorang ini. Ya. Bagaimana caranya dia mencari-cari aib seseorang ini? Mencari aib atau kekurangan seseorang. Bagaimana caranya? Caranya macam-macam tentunya. Bisa dengan dirinya sendiri, dengan dirinya sendiri, bisa lewat orang lain. Bisa lewat orang lain. Orang lain ini suruhan. Ya. Kalau dengan dirinya sendiri, macam-macam. Dia bisa mengintai, dia bisa dengan mendengar. Nah, ini yang diungkapkan oleh Imam An-Nawawi di bab Riyadhus Shalihin itu. Mendengarkan pembicaraan seseorang, padahal yang bersangkutan itu nggak suka obrolannya didengar orang. Ini, mendengar pembicaraan orang lain, padahal orang lain itu, yang bersangkutan itu, dia nggak suka obrolannya itu didengar orang lain, nggak seneng, dia nggak suka. Ada A, B, C ngobrol, lalu datang si D ikut-ikutan dengar. Padahal mereka ini A, B, C ini nggak suka obrolannya didengar oleh si D. Nah si D pengen tahu, kepo. Ya, si D ini kepo, pengen tahu. Nah ini juga sama ini. Mengintai.
ngawasin orang, memperhatikan orang, ya, untuk mengetahui aib orang lain. Ya, ini bisa juga model seperti ini langsung, ya, ini bisa langsung, bisa juga dengan apa? Tidak langsung. Tidak langsung lewat apa? Ngontrol HP-nya orang. Nah, panjangan ceritanya. Ngontrol apa? Ngontrol-ngontrol HP. Urusannya apa? Ngontrol-ngontrol HP Anda. Hah? Suami, istri, suaminya pulang, langsung HP-nya diambil, dikontrol-kontrol tuh HP-nya. Ya, dicek-cek HP-nya satu demi satu, dikontrol-kontrol HP-nya. Terus apalagi? Pulang, bajunya dicek-cek. Apa itu bajunya? Bau minyak wangi cewek nggak? Bau aroma cewek nggak? Wah, ini kebangetan ya. Tajasus ini, nyari-nyari kesalahan, nyari-nyari aib. Ya. Ini berlebihan jamaah, ya, mengintai langsung, ngeliatin orang. Kalau ada orang duduk, dia pura-pura duduk di sebelahnya, pura-pura nguping. Ya, ada orang ngobrol berduaan, dia pura-pura sibuk dengan minum teh atau kopi, padahal kupingnya dia masang ingin dengerin itu. Atau supir, hobinya apa? Hobinya nguping obrolan majikannya. Dia seneng dengerin gitu. Kadang kacanya dipasang sengaja untuk ngeliat yang di belakang. Ada itu, kita suka naik taksi itu, kadang supir taksi itu dengerin dia, dengerin. Terus abis dengerin dia ikut nimbrung. Anu Pak ya, gitu Pak ya. Emang anu begitu Bu ya? Anu, Pak. Waduh, nih tak siram air panas nih kadang gini. Ya, jadi suka nguping ya, ngintai, ngeliat. Ya. Jadi untuk mencari apa? Aib orang lain. Ya. Bisa juga dia suruhan orang lain. Dia nyuruh si Fulan, tolong perhatiin dia. Ngapain? Oh, sudah, suruh perhatiin aja dia. Nanti kalau ada perkembangan apa, kabarin saya. Ya. Contoh, ada seorang yang nggak suka dengan kajian seorang ustadz, umpama, ya, nggak suka sama kajian saya, umpama. Ada orang nggak suka dengan kajian saya, umpama, di satu masjid, mau nolak ini nanti benturan dengan warga, ya sudahlah diizinin. Nggak apa-apa silahkan. Tapi suruhan orang dia, nyuruh orang lain. Untuk apa? Coba perhatiin. Ngomong apa kira-kira yang bisa kita share nanti ke warga untuk apa? Untuk mendiskreditkan nih Ustadz. Wah, datanglah, duduklah nih orang. Untuk apa? Nyari-nyari kalimat kata yang dianggap salah dan aib kekurangan. Dia cari-cari itu aib. Nah ini jemaah, mencari aib kekurangan seseorang, kesalahan. Duduk di sang pengintai ini. Duduk di sang pengintai di situ, pura-pura dengerin pengajian. Nemu kalimat, wah ini nih, cakep nih. Ini kalimat cakep ini. Keluar pelan-pelan, telepon ke ketua DKM-nya. Pak, barusan ngomong begini. Oh iya, wah dapat senjata. Di di share, di upload, di browsing kemana-mana, nih disebarluaskan. Ini yang terjadi ini jamaah. Dia bisa dirinya sendiri, bisa orang lain, bisa mengintai, bisa mendengar langsung, nggak mengintai nggak langsung lewat HP. Ini bagian dari upaya apa? Tajasus, nyari-nyari kesalahan orang. Ya, naudzubillah, naudzubillah. Apa hukumnya? Hukumnya, tentu hukumnya ini para ulama membagi dua. Ini haram pasti. Ini haram. Apa? Ya ini tajasus ini. Ya, tajas.
S-nya double. Nah, ini haram. Ya. Nah, ada yang boleh, boleh, bahkan bisa wajib jamaah. Bahkan sampai pada ranah wajib. Apa itu ranah wajib? Saya ambil contoh, uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu perang Badar, beliau mengutus sahabat, coba lihat kamu ke sana. Untuk apa? Mengintai pasukan Abu Jahal. Coba lihat, diintai pasukan Abu Jahal. Ada apa dia? Punya apa dia? Bagaimana kondisi pasukannya? Berapa jumlah pasukannya? Siapa komandannya? Siapa dedengkot-dedengkot dia yang datang? Setelah itu Rasulullah SAW dapat info. Hadhihi afladu kabidi Quraisy. Ini yang datang dedengkot-dedengkotnya ini. Nah, akhirnya Rasulullah SAW ngasih tahu, ini kelak Abu Jahal mati di sini. Umayyah bin Khalaf bakal mati di sini. Wah, sudah langsung dikasih tahu sama Rasulullah SAW. Sebelumnya apa? Mengintai, ngawasi pasukan lawan. Ya, mengintai, dilihat. Bolehkah ini? Boleh, nggak apa-apa. Atau contoh kedua, berarti yang pertama ini apa? Negara mengintai lawan. Jadi, satu negara umpamanya mengintai satu lawan, di mana lawan ini akan menyerang eksistensi atau NKRI, kalau bahasa sekarang di Indonesia akan menyerang NKRI umpama. Maka negara mengutus para pengintai-pengintai ini, intelijen-intelijen, untuk mengawasi kondisi pasukan musuh agar negara bisa menjaga keamanan dan kesejahteraan para rakyat, warganya, masyarakatnya. Seperti yang contoh pada Rasulullah SAW, para sahabat, dan seterusnya. Contoh yang kedua, mengintai pelaku kejahatan seperti intelijen atau reskrim, kepolisian. Dapat info di situ ada pengedaran narkotik umpamanya. Di situ ada ini, ada itu. Maka diintai dulu oleh polisi. Dilihat dulu keberadaannya, bener gak? Diawasi di sini. Berarti kan nyari kesalahan orang. Haram dong. Enggak, kalau ini boleh, bahkan bisa bernilai wajib jamaah. Kenapa? Karena ini untuk menghentikan kejahatan si fulan dan kelompok itu. Ya. Nah, ada yang boleh. Berarti boleh ini pertama negara. Negara mengintai musuh. Mama. Atau mengintai pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan. Nah, tentu ini dibolehkan untuk apa? Menjaga keamanan dan menghentikan kejahatan. Jadi menghentikan kejahatan. Jadi ini menghentikan ini. Nah, ini yang boleh. Ini yang haram. Yang haram yang mana? Ini tajassus, ini haram. Ya, jamaah. Nah, tajassus ini penyebabnya apa munculnya? Itu tadi kita jelaskan. Munculnya bisa karena dia suka riba. Doyannya apa? Doyannya riba. Suka membuka aib orang lain. Ya, nyari-nyari aib orang lain. Hasad, bahasan kemarin. Karena dia hasad sama si fulan, akhirnya kerjanya nyari-nyari kesalahan si fulan. Ini ada apa ini? Benci sama dia. Waduh, karena benci sama dia, diawasi terus, dicari-cari kesalahan. Seperti yang saya contohkan, nggak seneng nih sama si ustadz ini, nggak seneng sama si dai ini. Kenapa? Karena dai ini ngotak-ngatik PW-nya dia, posisi PW dia.
kebiasaan dia di otak-atik, padahal si dai ini hanya menjelaskan Quran, menjelaskan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diintai terus dicari-cari terus kesalahan. Nah inilah jemaah, ini perbuatan haram, ini bisa dosa besar. Kenapa? Karena irdul muslimi musan, kehormatan orang Islam itu terjaga. Ya, kehormatan orang Islam itu terjaga. Ya, wallahu alam. Ya, itu jadi tajassus. Para ulama bahasa mengatakan itu berasal dari kata al-jas. Jas itu apa? Mencari berita yang bersifat rahasia. Untuk apa? Untuk disebarluaskan. Berarti tajassus mencari aib atau kekurangan seseorang, lalu kalau sudah nemu, seneng dia disebarluaskan. Caranya bisa dia sendiri, bisa suruhan orang. Sendiri bisa langsung mengintai, melihat, mendengar, ya. Atau tidak, nggak langsung lewat handphone, merhatikan handphone orang, bikin aplikasi agar apa yang ada pada diri orang itu terungkap terus. Ya, makanya Imam Nawawi mengatakan mendengarkan pembicaraan orang yang tidak ingin pembicaraannya didengar. Nah, berarti ini bagian dari apa? Tajassus. Ya, kepo, kepo jamaah, kepo. Kepo itu pun arti kepo ini bisa bisa bukan buruk, bisa hanya berita umum aja. Andai pun ini bukan berita, ya bukan rahasia, seperti yang saya contohkan tadi orang terjatuh, semuanya pengen tahu, kepo. Ini juga sebetulnya dilarang. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik keislaman orang Anda meninggalkan apa yang bukan urusan Anda. Nih di masjid duduk berdua. Datang nih yang ketiga, keempat, ngapain? Kepo terus nimbrung. Ya, Anda naik taksi, lagi ngobrol telepon atau ngobrol berdua sama teman ngobrol. Tiba-tiba nimbrung tuh supir. Iya Pak ya, Bu ya. Emang begitu ya kenyataannya. Saya sering tuh Bu ngalami. Pengen gue citak aja nih orang kayak gini. Ya, kepo min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik keislaman seseorang meninggalkan apa yang bukan urusan dia. Ya. Apalagi dia melakukan itu dengan sengaja untuk apa? Mencari-cari kesalahan orang lain. Lebih berbahaya lagi ini dosanya. Ya, lebih berbahaya ini dosanya jemaah. Jadi termasuk bagian apa? Ngorek-ngorek aib orang. Nanti di handphone dia buka-buka. Wah ini siapa nih? Ada nama cewek nih. Ini ada ini, ada ini. Ya, subhanallah. Nah, ada yang boleh itu tadi negara atau lembaga kepolisian, intelijen untuk mencari ngorek-ngorek penjahat. Ya boleh. Tapi kalau kita apa? Bahkan menjadi sebuah acara televisi yang diminati oleh khususnya kalangan ibu-ibu. Apa itu? Para pemburu-pemburu berita mencari dapur dan rahasianya seorang tokoh publik artis umpama. Dicari-cari rahasianya, lalu ketika ketemu di Uber, diwawancarai ini, kalau nggak mau diwawancarai nggak apa-apa, tapi tetap disiarkan di televisi. Wah ini hari ini ada berita heboh, si artis ini, si tokoh ini begini. Di nyari-nyari apa yang aneh pada diri seseorang. Akhirnya jadi apa? Ghibah, membicarakan aib orang lain, dan itu dimulai dari mana? Tajassus. Kalau terjadi tajassus akan terjadi ghibah. Ya, kalau terjadi tajassus berarti akan terjadi apa? Ghibah. Di mana ghibah? Berarti ghibahnya itu di sini ya. Nah, ghibah nih berarti kan ini disebarluaskan.
Pertama. Pertama nyari kan. Nih, langkah pertamanya nyari. Setelah dia nyari ketemu, lalu habis itu disebarluaskan. Nah, ini jadi apa? Jadi riba. Nah, jadi riba. Ya, awalnya apa? Awalnya tajassus. Ya, ini paket tajassus ini. Setelah disebarluaskan, jadilah orang apa? Menyebutkan apa namanya? Riba menyebutkan aib, keburukan, keburukan, ya, menyebutkan aib dan keburukan, menyebarluaskan. Kalau keterusan, jadi apa? Ini bisa lahir benci. Loh, kalau jadi benci, bisa jadi akan unsur adu adu domba. Ya, jadi apa? Adu domba. Lalu akan muncul pula dari sini hasad. Nah, loh, deh, paket komplit. Gara-gara apa? Kepo. Kita lihat ayat-ayatnya sekarang. Oke, yang pertama Imam Nawawi menyebutkan surat Al-Ahzab. Maaf, surat Al-Hujurat ayat 12. Surat Al-Hujurat ayat 12. Panjang, ayatnya cuma dipotong di situ berkaitan dengan tajasus. Tapi kalau kita baca lengkap, ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Lihat, wahai orang-orang yang punya iman kepada Allah dan Rasulnya, wahai orang yang mukmin, wahai mukminah yang ada iman, ya, apa itu? Jauhi yang namanya prasangka-prasangka buruk, suudzon sama orang. Kenapa? Suudzon itu dosa, ismun, dosa ya katanya. Terus apa? Wala tajassasu. Nah, habis suudzon jangan nyari-nyari kesalahan orang. Suudzon memicu orang untuk tajassus. Lalu apa? Wala yaghtab. Duh, digandeng. Jangan riba. Berarti dari suudzon lahir tajassus, kepo yang buruk. Lalu lebih dari kepo ya, kepo yang spesifik ya, yang mencari-cari kesalahan orang ya. Lalu lahir apa? Riba. Dari suudzon memicu dia untuk tajassus, malah lahirnya riba. Tuh. Habis itu apa muncul apa? Hasad, benci. Aduh, la haula wala quwata illa billah. Imam Ibnu Jarir mengatakan demikian, mengomentari ayat ini. Apa komentar beliau? Wala yatatabba' ba'dukum aurata ba'din. Janganlah kalian nyari-nyari kesalahan aurat aib orang lain. Jangan sibuk nyari-nyari aib orang lain. Walayabhath an sarairihi. Jangan mencari-cari apa private dan rahasianya dia dicurak-curak, dicari-cari, bahkan sampai menjadi apa namanya berita-berita infotainment. La haula wala quwata illa billah. Yabtaghi bidzalika adh-dhuhura ala uyubihi. Kenapa dia suka melakukan itu? Dia pengen terkenal dengan menyebutkan aib-aib orang lain. Pengen tampil, pengen dia yang berkuasa, pengen dia sendiri yang menguasai dan sebagainya. Walakin iqna'u bima dhahara lakum min amri. Cukuplah kalian dengan apa yang terlihat di depan mata saja. Kalau nggak terlihat di depan mata, jangan dicari-cari aibnya orang. Nggak ada kepentingannya.
kecuali negara mencari-cari apa yang ada pada diri musuh yang ingin menyerang negara, atau pihak kepolisian, reskrimnya, ya, mencari-cari apa, mengintai penjahat, pelaku kejahatan, mengintai sosok teroris, diduga pengedar, diduga judi, prostitusi, diintai terus. Sampai terbukti baru dijadikan apa? Baru dilakukan eksekusinya, penyerangan dan sebagainya lah. Ini boleh karena untuk menghentikan kejahatan seseorang, memberikan keamanan pada negara, pada masyarakat. Ya, kalau nggak ada tujuan apa-apa, hanya ingin biar blognya dia dikenal sama orang, apa namanya, Instagram dia biar mendapatkan follower yang lebih gede, akhirnya punya kerjaan setiap hari nyari-nyari rahasianya orang. Na'udzubillah, na'udzubillah, ya, kita mencukupkan diri dengan apa yang kita lihat. Kalau yang kita lihat itu salah, bisa kita nasihati, nggak bisa kita nasihati, kita tutup mulut, ya. Jadi inilah ungkapan dari Imam Ibnu Jarir, yaitu siapa beliau? Ulama, sosok ulama yang pertama kali menulis kitab tafsir, tahun 310 wafatnya. Oke, ayat yang kedua surat Al-Ahzab ayat 58. Nah, ini bagian dari bahasan kita yang lalu, yaitu apa? Al-idza, menyakiti hati seseorang. Ya, ini ganggu ini. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat. Ini ganggu orang beriman. Dicari-cari kesalahannya kan ganggu dia. Ya, ganggu kenyamanan, nyakitin hatinya dia. Bighairi maktasabu, terkadang dia nggak berbuat apa-apa tapi diceritain kebohongan macam-macam, akhirnya muncul at-takdzib. Apa itu? Hoax, berita bohong, akhirnya karena dia nggak nemu apa-apa, ya dipelintir-pelintirlah berita itu. Naudzubillah. Serem jamaah, ya. Hadisnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala. Rasulullah SAW bersabda, Iyyakum wadzan, hindarilah atas diri kalian prasangka buruk, yaitu suudzon. Ya, hindari atas diri kalian prasangka buruk, usnudzon. Nah, kan mulainya dari situ. Pintunya dari suudzon dulu. Fa inna dzan akdzabul hadits. Suudzon itu kebohongan yang paling besar. Ya, orang suudzon namanya aja buruk, prasangka buruk, berarti ngarang-ngarang, ya. Berarti dia ngarang-ngarang. Ini kebohongan yang jelas. Wala tahassasu wala tajassasu. Jangan kalian suka mendengar pembicaraan orang lain di mana orang itu nggak suka kalian denger-dengerin, kepo-kepoan, nggak seneng dia. Wala tajassasu, dan jangan cari-cari aib orang lain. Ini. Jangan kepo, jangan berusaha untuk mengetahui aib orang lain, rahasia orang lain, mendengarkan obrolan rahasia orang, jangan seperti itu, kata Rasulullah SAW. Wala tanafasu, jangan melakukan tanafus, persaingan yang enggak sehat, ya, persaingan yang tidak sehat, ya. Wala tahasadu, jangan hasad, yang kemarin bahasan yang lalu. Wala tabaghadu, jangan benci, ya. Jangan saling membelakangi, benci. Jadilah hamba-hamba Allah, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ya, jadilah apa? Hamba Allah yang bersaudara sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kalian. Ya, ini jelas, ya, hadisnya sangat jelas sekali. Ya. Kemudian hadis yang kedua, ya, hadis yang kedua yaitu hadis Muawiyah radhiyallahu anhu. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ini serem nih, lihat. Innaka inittaba'ta awratil muslimin afsattahum au kitta an tufsidahum. Sesungguhnya apabila kalian, jadi jika kalian mencari-cari aib orang Islam, berarti kamu telah membuat mereka rusak atau hampir saja kamu merusak mereka.
Justru itu kali yang diinginkan. Rusaknya itu yang dia inginkan. Berarti kan parah dia. Tajassus, cari-cari aib orang, lalu disebarluaskan. Kalau tersebar dia senang dia, senang dia. Kalau sudah tersebar senang sekali dia. Apalagi sampai pada tingkatan dia ingin merusak orang ini. Merusak orang ini berarti masuknya sudah apa? Kategori namimah. Karena namimah itu tujuannya ifsad, merusak dia, ingin menghancurkan orang itu. Na'udzubillah. Padahal kalau kita cari aibnya orang ya memang pasti ketemu lah. Namanya manusia pasti memiliki aib dan kekurangan. Ya. Na'udzubillah. Ini menunjukkan mencari aib orang lain berarti dia merusak orang. Merusak orang berarti itu adalah dosa besar. Na'udzubillah. Kemudian hadis Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu utiya bi rajulin faqila lahu. Ada seorang laki-laki yang pernah dibawa di hadapannya. Lalu dikatakan hadza fulanun taqturu lihyatuhu khamran. Jadi ada laki-laki yang dibawa di hadapan Abdullah bin Mas'ud. Lalu dikatakan kepada dia nih orang, ini fulan jenggotnya netes cairan. Ternyata cairannya itu minuman keras. Fakal, apa kata Abdullah bin Mas'ud? Inna qad nuhina anit tajassus. Kita nggak boleh nyari-nyari kesalahan orang, aib, jangan. Allah, sampai seperti itu jemaah. Ini orang lehyanya, jenggotnya, netes minuman keras. Itu pun kita dibilang apa? Nggak boleh, jangan cari-cari kesalahan orang. Walakin in yadhhar lana syai'un na'khudh bih. Kalau kita melihat dengan kedua mata kita, baru kita hukum dia. Tapi kalau prasangka jangan. Sampai seperti itu mereka jaga hatinya biar nggak ada apa, nggak ada hasad, nggak ada benci sama orang, sehingga tidak memicu sifat akhlak-akhlak tercela. Ya, hati mereka bersih, terjaga, nggak pengen tahu apa yang urusan orang, dia nggak mau tahu. Kalau terlihat di depan matanya, kedengaran jelas oleh telinganya, baru mereka akan bereaksi untuk menasehati atau dan menghukumnya. Subhanallah, ya mulia sekali. Kalau kita hidup kita pengen tahu aja urusan orang, ya. Sampai di sini, ini hadisnya cuman 3 disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Makanya bahasan yang berikutnya adalah apa? Berburuk sangka. Nah, suudzon, merendahkan orang lain. Nah, istihza. Jadi ini semua akhlak-akhlak tercela yang bernilai dosa besar. Semoga Allah jauhkan diri kita dari sifat-sifat yang tercelah ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini pertanyaannya yang mana dulu nih? Yang mau nanya langsung atau gimana? Ada yang nanya langsung? Oh itu, ada itu. Ada teman-teman kita ibu-ibu dari Saung, apa itu? Saung Belajar Islam. Oh, Masya Allah, dari USA sama Kanada. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Saya ambil contoh begini. Si A sama si B berkumpul nih berdua. Ingin membahas tentang si C. Kenapa?
si C ini terus-terusan berbuat jahat. Yang pertama kali tahu si A. Si A tahu bahwa si C ini berbuat kejahatan terus. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa dan tak tahu apa yang harus dia lakukan. Atau dia nggak mampu untuk berbuat, untuk memperbaiki karena dirasa dia lebih kuat, lebih punya power. Ini jago karate, kalau saya jago makan. Umpamanya kan gitu kan. Si A jago makan, ini jago karate. Wah, dipelintir nih gua ini umpamanya. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Nyarilah orang yang lahu kudrah. Nyari orang yang punya power, yang bisa menghentikan si fulan ini. Ya, ketemu si B, wah si B ini bisa ngentikin dia. Duduklah si A dengan si B. B, ya tak tolong dong, apa? Tuh si A, anu si C ini begini, begini, begini. Oh iya, iya. Oh gitu, ya. Dibuka obrolan-obrolan. Gimana caranya? Ya sudah gampang, nanti kita gini, gini, gini. Boleh nggak ini? Ini termasuk ghibah boleh. Yang kita jelaskan dalam kesempatan yang lalu. Dan ada 6 ghibah boleh ini kriterianya, ada 6 kriteria yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Dan alhamdulillah kesimpulan dari ghibah boleh yang 6 ini sudah di-share flyernya. Nanti mungkin teman-teman admin bisa share ulang di grup WA atau khusus di grup WA yang kajian USA Kanada bisa dikirim flyer tentang ghibah boleh, itu 6 poin ghibah boleh. Ya, wallahualam. Yang lain, Ibu silakan. Oh, cuma satu tadi ya. Oke, kita lihat yang di pertanyaan chat. Ya, chat ini macam-macam ya. Ada yang dari YouTube, teman-teman yang di YouTube. Kemudian ada yang di Facebook ya. Ada yang eh, di IG. Ya, Masya Allah. Jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak. Ini yang di YouTube banyak ini pertanyaannya ini. Luar biasa. Ya, jazakumullahu khairan. Pertanyaan, Afwan mau tanya Ustadz, bagaimana menghilangkan kekepoan ketika suami di tempat istri yang lain? Waduh, ini pihak admin ini sengaja ini ngasih pertanyaan pertama ini. Iya. Ya ini gini, bismillah, alhamdulillahi wa ba'd. Cemburu itu bagian dari wanita lah ya. Wanita nggak cemburu katanya nggak sayang. Ya, nggak apa-apa. Memang kecemburuan wanita itulah sayangnya dia. Bahkan kita yang laki-laki harus bangga dengan istrinya yang cemburu. Kenapa? Karena cemburu dia itulah sayang. Tapi yang kedua, jangan kelewatan. Ya, seperti yang contoh kasus si penanya bertanya, yaitu suaminya beristri 2. Ketika jatah yang satunya, ya jangan dicemburuin. Kalau jatah yang kedua, ya jangan dicemburuin. Kalau dicemburuin, jatuhnya kecemburuan yang berlebihan, yang tidak boleh. Ya, itulah yang dinasehati terus Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu kepada putrinya Hafsah. Apa itu? Umar mengatakan, nak, jangan cemburuin Aisyah. Aisyah itu lebih mulia dari kamu. Nak, jangan cemburuin Aisyah. Ayahnya Aisyah itu lebih mulia dari ayahmu. Bagaimana menghilangkan itu? Sadarilah bahwa madu Anda itu adalah juga istri dari suami Anda. Satu suami. Nggak perlu dikepo-kepoin. Ya, nggak perlu kita mencari-cari kesalahan dia untuk menonjolkan diri kita, sayalah yang paling disayang. Nah, nggak perlu, akhirnya terjadi persaingan yang nggak sehat. Justru kalau mau, lakukan persaingan yang sehat. Sama-sama belajar masak, menunjukkan masakan yang enak, sama-sama menunjukkan servis yang istimewa. Ya, bukan untuk mencari-cari kesalahan si
madunya ya. Wallahu a'lam bishawab. Artinya justru kita jadikan memicu kita untuk bermotivasi menjadi istri yang salihah ya. Wallahu a'lam. Kemudian di chat yang lain, pertanyaan yang chat dari siapa ini? Dari Yanti Al-Fatah. Masya Allah. Di YouTube ini nontonnya. Ustadz, ada seorang istri yang selalu dibohongi oleh suaminya. Masya Allah, curhat ini. Ini menjadikan si istri selalu curiga dan tajassus. Adakah tips untuk menghilangkan rasa curiga itu, Ustadz? Ya. Bismillah, alhamdulillahi wa ba'd. Itu tadi ucapan Abdullah bin Mas'ud tadi apa? Tapi apa ucapan Abdullah bin Mas'ud tadi di dalam hadis tadi, walakin iyadhar lana syai'un na'khudh bihi. Kalau itu terlihat di depan mata kita, didengar langsung oleh telinga kita, ya langsung kita ingatkan, kita tegur. Suaminya suka bohong. Tahu persis Anda? Tahu, saya melihat sendiri, saya mendengar sendiri. Ya sudah, Anda nasihati, Anda ingatkan, Anda tegur suami Anda. Ya. Tapi kalau akhirnya berikutnya menjadi bisikan setan, setan akhirnya selalu mengatakan, jangan-jangan jikalau, seandainya, wah jadi penyakit buat kita akhirnya. Suami Anda yang bohong, Anda yang cari-cari kesalahan, akhirnya dua-duanya pelaku dosa besar juga. Sehingga apa bedanya Anda dengan suami Anda? Dua-duanya berbuat salah. Ininya bohong, yang ini nyari-nyari kesalahan. Terus gimana dong? Apa yang terlihat di depan mata kita, apa yang kita dengar langsung, itu yang kita sikapi. Yang kita tidak dengar, yang kita nggak tahu, ya sudah tutup mata, yang kita nggak tahu. Selesai. Ini aja Abdullah bin Mas'ud tadi apa? Taktur lihyatuhu khamran. Netes khamr saja, jangan cari-cari kesalahan orang. Ya, subhanallah. Kalau begini, hati kita tetap bersih, ada kasih sayang, ada saling mencintai dengan suami, dengan istri, tidak ada prasangka-prasangka buruk, nggak ada kata-kata jikalau seandainya apabila, tidak ada, bersih, sudah. Tapi kalau seandainya beneran, nah sudahlah jangan. Sudah. Karena itu nggak terlihat oleh mata kita, nggak didengar oleh telinga kita, ya sudah. Kehidupan rumah tangga akhirnya harmonis. Orang yang memang berbuat jahat sembunyi-sembunyi, dia akan malu lama-kelamaan. Dia akan malu lama-kelamaan. Ya. Oke, kita lihat lagi yang apa namanya. Oh ini yang ada raise hand dari jamaah kajian kita di Taiwan. Ada Ibu Dewi, Masya Allah, jazakillah khairan. Ya, silakan Ibu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita menelpon seorang teman ingin tahu kabarnya dan tiba-tiba teman itu berbicara tentang orang lain gitu dan kita sudah mengetahui aib tersebut tanpa kita bertanya dan mungkin Ana menjawab dengan menjawabkan yang lebih baik begitu tak. Namun Ana sudah terlanjur tahu dengan aib tersebut jadi Ana merasa takut begitu Ustaz. Bagaimana dengan perasaan ini dan apakah ini termasuk dosa Ustaz? Ana sudah mengetahui aib orang lain gitu. Syukran jazakallah khairan Ustaz. Ya, barakallahu fiki Ibu Dewi yang di Taiwan. Masya Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa meneguhkan kita untuk tetap belajar, meneguhkan kita untuk beramal di atas pijakan Quran, hadis sesuai dengan pemahaman para ulama salafus salih. Alhamdulillahi wa ba'd. Kalau ada orang mau curhat bahasanya, bahasa umumnya kan curhat. Ada orang mau curhat. Namanya curhat itu kan seringkali membuka aibnya orang. Pusing nih, bete nih sama suami saya, sama nyokap, sama bokap kalau bahasa orangnya. Pusing,
Dia mulai itu curhat, menyebutkan aib-aibnya. Kita yang mendengarkan, ikut-ikutan dengerin. Nah, ini kan di bahasan kita yang lalu. Dengerin ghibah saja, itu juga ikut-ikutan haram loh. Ikut-ikutan dengerin, itu haram juga. Terus apa dong solusinya Ustaz? Kalau ada orang mau curhat dengan membuka aibnya. Pertama, apakah kita merasa yakin bahwa kita mampu untuk mampu untuk memberikan solusi dan nasihat? Waduh, saya belum mampu untuk memberikan solusi dan nasihat Ustadz. Kalau Anda tak mampu memberikan solusi dan nasihat, Anda cut. Dia mau curhat nih masalah ini, udah mohon maaf, maaf. Jangan cerita keburukan kamu, keburukan suamimu atau istrimu, atau keburukan siapa kepada saya, jangan. Kenapa? Kamu berdosa, saya berdosa. Di-cut, dihentikan, jangan. Kalau pengen mau curhat, nih saya kasih nomor telepon Ustadz. Kamu telepon ke Ustadz ini, insya Allah Ustadz ini bisa memberikan solusi. Kamu curhat sama beliau. Kalau sama saya nggak ada solusinya, yang ada malah dosa besar. Di-cut. Ya, lalu kasih solusi ini, telepon ke Ustadz ini. Ya. Kemudian kalau memang yang kedua, kalau kita merasa mampu untuk memberikan solusi, silahkan kasih solusi yang terbaik dengan argumen dan dalilnya. Wah, nggak mampu Ustaz, ya sudah jangan didengerin. Kasih solusi yang terbaik. Ya, kalau sudah terjadi saya dengerin, ya udah taubat kepada Allah, untuk berikutnya kita tidak mengulanginya lagi. Wallahu alam. Kita lihat lagi yang pertama, siapa ini yang mau tanya langsung nih? Ya, Saung Belajar. Silakan Ibu yang di Saung Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Ada suatu kasus dalam rumah tangganya, beliau istri yang solehah, bermanhaj salam. Ilmu yang didapat diterapkan dalam kehidupan rumah tangganya. Suaminya adalah surga dan nerakanya. Pada Allah, karena tidak ada prasangka buruk atau seuzon atau kepo dalam diri teman-teman tersebut, beliau menjadi korban kezaliman dari suaminya. Dan beliau, teman anak, mengatakan jangan pernah menyandarkan urusan kepada manusia, kepada Allah lah kembali semua urusan. Apabila seperti ini kasusnya, bagaimana Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, wa ba'd. Alhamdulillah, ya, apa yang dilakukan oleh ibu itu benar. Ya, sudah, kita serahkan urusan kita hanya kepada Allah. Kita mengeluh hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang tidak kita ketahui, apa yang tidak saya dengar, apa yang tidak saya lihat, saya tidak akan mengomentari. Dan saya tidak akan bertindak apapun. Apa kata orang, saya tidak akan bisa menerima, saya tidak menerima mentah-mentah berita itu begitu saja. Ya, seperti bahasan kita yang lalu, ya. Jangan menerima info itu secara mentah-mentah begitu aja, tanpa kita cek lebih dahulu kebenarannya. Ya. Jangan mudah menerima berita yang aneh-aneh. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, kalau memang kita melihat kezaliman suami atau siapa saja di hadapan mata kita, dan kita melihat dengan bukti-bukti yang jelas, maka kita punya kewajiban untuk menyelamatkan dia dari kezaliman itu. Ini adalah amalan yang luar biasa. Apa itu? Nasihati dia, dudukin dia untuk dinasihati. Nggak bisa dinasihatin, minta tolong orang lain. Panggil seorang ustadz, atau panggil ayahnya, panggil ibunya, saudara kandungnya yang punya pikiran yang bijak untuk bisa menasehati dia. Nggak bisa panggilin ustadz, orang tuanya nggak bisa, keluarganya nggak bisa, panggilin seorang ustadz. Doain terus kepada Allah, doa, jangan lupa doa kepada Allah. Dan lakukan dengan sikap-sikap yang baik, pasti kita yakin keburukan
akan bisa dihilangkan dengan kebaikan. Kita yakin doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin ini bagian dari rintangan-rintangan untuk menuju sebuah kemuliaan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita baca yang chat dulu deh gantian. Nah, chat banyak ini. Tadi eh ini sudah ya Ibu Yanti. Nah, ini dari Yuniarti, Masya Allah. Jazakillah khairan. Assalamualaikum, izin bertanya. Apa itu? KL Manak. Apa maksudnya? Oh, kalau anak-anak sekarang suka bilang kepo, padahal anak tidak suka bilang begitu. Bagaimana solusinya, Ustadz? Ya minimalnya bismillah, alhamdulillah wa ba'd. Kalau hanya sekedar pengen tahu dan itu bukan aib. Ya, kepo itu kan ada dua istilah, ada dua penggunaan. Pertama, tidak berkaitan dengan aib, hal yang biasa-biasa. Yang kedua, berkaitan dengan aib. Kalau berkaitan dengan aib, seseorang tajasus. Kalau tidak berkaitan dengan aib, berarti apa? Ini meninggalkan sesuatu yang bukan urusan kita. Nah, dua-duanya berarti nggak boleh. Min husni islamil mar'i tarkuhu mala, yakni sebaik-baik keislaman seseorang meninggalkan hal yang nggak ada pentingnya buat dia. Apa itu pengen tahu urusan orang? Walaupun bukan aib ya, pengen tahu urusan orang. Ini nggak perlu ya. Kita masuk restoran, terus di sebelah situ ada orang, dia pesan makanan apa ya? Dia pesan apa? Itu tuh apa itu? Itu apa? Pengen tahu kok urusan orang. Tetangganya itu tuh datang. Itu tuh bawa apaan dari pohon-pohon. Ya, kok pengen tahu urusan orang ya? Ya, ini bagian dari akhlak mulia. Apa itu? Meninggalkan sesuatu yang bukan urusan kita. Ya, ke chat lagi. Ya, gantian. Habis dua chat, terus ke pertanyaan langsung ya. Bismillah, ini dari WhatsApp ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menanggapi orang yang kepo kepada kita tanpa menyakiti hatinya? Ya, bismillah, alhamdulillah wa ba'd. Jawabannya singkat, tinggalin aja, cuekin aja. Kalau Anda ladenin, Anda nanti jadi kepo juga. Ya, capek hati kita, ngotorin hati. Terus hati kita biar bersih, bening, apa? Biarin aja, cuekin aja. Bahasanya emang gue pikirin, emang saya pikirin. Sudahlah, biarin. Jangan diladenin, jangan diladenin. Kalau ngeladenin omongan preman, berarti kita jadi apa? Jadi preman. Ngeladenin omongan orang gila, berarti kita jadi gila. Begitulah, jemaah. Terus biarin aja. Saya alhamdulillah sehat. Ya, nggak perlu saya ngeladenin. Yang kedua, kita doain kepada Allah. Semoga Allah ngasih hidayah dia. Dinasehatin nggak? Kalau bisa dinasehatin, ketemu, Anda nasehatin. Nggak bisa, ya sudah. Oke, kita masuk yang raise hand ini. Siapa ini? Ibu apa? Pak, ya ini Pak Selamat. Ya, silakan Pak Selamat. Oh nggak jadi, nggak apa-apa, Masya Allah. Saya dengar suaranya aja Pak Selamat udah seneng Pak. Masya Allah. Oke, kalau gitu masuk ke chat lagi nih. Nah, satu lagi. Mana? Chat lagi satu. Chatnya banyak ini gantian nih. Dari WhatsApp jamaah. Mana ini tadi? Ya, ini jamaah yang di USA, Kanada. Nanya langsung nih chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan izin bertanya Ustadz. Saya pernah mendapati anak saya bohong. Ngaku sudah sholat namun ternyata belum. Dan ini sudah beberapa kali terjadi. Semenjak itu saya jadi curiga apakah saya dibohongi lagi atau tidak. Saya mengerti kalau saya tidak boleh suudzon. Namun bagaimana ya Ustadz agar saya tidak kepo dan suudzon terhadap anak saya. Jazakallah khair. Masya Allah. Alhamdulillah salatu wassalamu Rasulullah ya ba'd. Dalam masalah ini Ibu, kita punya kewajiban. Dalam masalah ini Bapak juga, kita punya kewajiban untuk memantau terus anak kita. Apalagi urusan sholat,
apalagi urusan halal haram. Apakah berarti saya kepo? Tidak, ini bagian dari pendidikan edukasi. Lu kok bisa? Iya, anak saya. Orang yang menjadi tanggung jawab saya dari sisi pendidikannya. Al-Quran mengatakan wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu salat, suruh keluargamu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Berarti apa? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Ku jaga, pantau. Jaga, pantau terus anak kita. Kalau sama anak kita tidak dikatakan kepo. Ya, karena itu tanggung jawab saya. Sholat nggak kamu nak? Wah mama ya nanya melulu. Nah, gitu. Ya iya nanya. Udah sholat nggak? Sudah. Ya udah. Tapi kalau dia dikatakan sholat sudah, ya udah. Jangan berprasangka lagi. Kamu udah sholat? Udah. Perasaan dari azan sampai mama nanya, sampai ayah nanya, dari tadi kamu di sini doang. Kapan kamu sholatnya? Dari tadi kamu dari azan kamu mainan handphone. Kapan kamu sholat? Nah, boleh seperti ini. Dari tadi kamu, dari sebelum adzan sampai nanya kamu mainan handphone duduk di sini terus. Terus tiba-tiba kamu bilang, sudah sholat, jangan bohong. Bangun sholat. Kalau ketahuan bohong, hukum. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'a. Suruh anakmu sholat umur 7 tahun. 10 tahun dia nggak sholat, pukul dia, hukum dia. Tapi jangan pukulan yang melukai, kasih hukuman dia. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang nyuruh. Makanya para ulama salaf dulu bilang apa? Saya gantungkan rotan di depan rumah saya, di atas rumah saya, di tengah rumah saya gantungin rotan. Biar apa? Biar anak-anak tahu kalau nggak sholat ini. Loh berarti ini edukasi yang negatif. Ini Rasulullah SAW yang nyuruh kok. Jangan dilogikain pakai kita. Petunjuk Rasulullah SAW pasti lebih mulia dan lebih baik. Tentu pendekatannya nggak selalu seperti ini. Kalau nggak sholat, terbukti tidak sholat. Ya. Tapi kalau kita tahu tadi habis adzan dia kemana, ke kamar atau apa, terus balik lagi, kita tanya sudah sholat, sudah tadi di kamar. Ya udah, jangan nyari-nyari. Ya. Ya, karena apa? Memang dia tadi masuk kamar dan sebagainya. Atau dia tadi pergi ke masjid, apakah ke masjid benar atau belok kan kita nggak tahu. Yang penting dia ke masjid, sudah sholat di masjid. Kalau mau dites boleh. Kepo nggak, tajasus nggak. Tadi imamnya baca apa rakaat pertama nak? Ya kan, tidak apa-apa. Ini semua boleh dalam konteks orang tua ya kepada anaknya. Ini pendidikan. Ya. Oke, berikutnya yang langsung, pertanyaan langsung masih di ibu-ibu pengajian saung belajar ya. Silakan ibu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Ta'ala selalu melindungi Ustaz, Ibu admin, dan semua keluarga di masa Ramadan. Ustaz, Amin, bagaimana amin. menyikapi orang yang selalu bergibah, yang mana beliau orang yang sangat dekat dengan anak dan orang yang lebih tua masih dengan keluarga. Anda sudah coba nasihati pelan-pelan, tapi beliau masih tetap menggibahi orang tersebut. Mungkin karena rasa sakit hati yang pernah beliau rasakan dari orang yang digibahi tersebut. Mohon nasihat dan pencerahannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Masya Allah, wafiq barakallah, alhamdulillah wa ba'd. Ini tantangan kita ini untuk berdakwah dan menasehati ya. Makanya bahasa Al-Quran tadi apa? Wastabir 'alaiha. Kamu harus sabarnya itu ekstra. Jadi ngajarin keluarga, nasihati keluarga ini harus ekstra, kita bersabar. Ya, harus ekstra memang, sabarnya itu ekstra. Ya. Subhanallah ya. Begitu dalam kasus yang seperti ini, suka ghibah sama orang, kita nasihati. Kenapa dia ghibah terus, benci, jengkel, dendam? Ini kita nasihati bencinya. Ya, bisa kita dengerin ceramah tentang dampak benci. Ya, terus kita nasihati terus, jangan bosan-bosan menasihati dia. Yang kedua, doa, jangan lupa doa. Ya, doa itu adalah inti ibadah. Doain. Karena dia adalah orang dekat kita, maka nasihatinya yang sering juga.
nasihati sering, doa. Yang ketiga, ketika dia ghibah ngomongin, Anda jangan ikut campur. Artinya apa? Hentikan, udah, ghibah lagi, ngomong lagi, langsung di-cut. Jangan ngomongin orang, langsung di-cut. Kalau dia tetap lanjut, Anda tinggalkan. Ya, Anda tinggalin majelisnya, Anda tinggalin tempat duduknya, pergi. Tinggalin. Anda sudah nasihati, Anda sudah doain, masih tetap Anda tinggal di tempat duduknya. Berikutnya karena keluarga dekat, ya tetap silaturahmi seperti biasa. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan satu lagi dari chat dulu. Dari pertanyaan dari Zoom ini. Assalamualaikum Pak Ustadz, semoga Ustadz selalu dalam keadaan sehat, amin. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mau nanya Pak Ustadz, bagaimana cara bertaubat orang yang tajasus dan hasad Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Astaghfirullahaladzim, Masya Allah ya. Luar biasa ini. Alhamdulillah wa ba'd. Kita suka nyari-nyari aib orang lain. Suka ghibah orang lain. Hasad sama si fulan. Bagaimana cara mengobati tajasus sama ghibah? Pertama, taubat itu meninggalkan kebiasaan. Tinggalkan semuanya. Yakini bahwa tajasus, ghibah itu tidak akan bisa memberikan manfaat apapun sama kita. Tidak akan bisa memberikan manfaat apapun sama kita. Bahkan akan memperburuk kondisi, merusak pikiran, ngerusak hati, akhirnya rusak semua amal kita. Sadari itu. Ini adalah benalu. Ini adalah musuh dalam tubuh kita. Ini adalah api yang bisa merusak tatanan yang sudah tersusun rapi dalam diri kita. Sadari itu. Ini sangat berbahaya. Ngerusak hati, ngerusak pikiran, ngerusak tubuh. Fisik kita bisa rusak. Jemaah. Apa bisa sakit tubuhnya. Ya. Sadari itu. Kalau kita sadar itu, kita akan tinggalkan itu. Tinggalkan. Tobat tinggalkan. Sudah. Sesali, tinggalkan. Dan jangan diulangi lagi berbuat kebaikan. Prasangka baik sama orang. Hilangkan keburukan-keburukan itu. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itulah. Kalau ada keburukan kita nasihati, lalu kita tutupi aib orang lain. Inilah akhlak Islam yang luar biasa. Kemudian yang berikutnya, kalau berkaitan dengan kehormatan seseorang, kemarin kita ghibah, tajasus, kemudian kita sebarluaskan. Berarti apa? Samperin orang yang bersangkutan dan minta maaf kepada dia. Ya, karena ini dosa dengan sesama, nggak cukup kita hanya taubat kepada Allah, menyesal, meninggalkan, terus berbuat baik, nggak cukup. Tapi harus meminta maaf kepada yang bersangkutan, yang kemarin kita buka-buka aibnya, kita cari-cari dan kita buka-buka aibnya. Na'udzubillah. Ya. Oke, kita lihat yang apa ini? Yang raise hand. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Iya, Ustadz, ini agak darurat pertanyaannya karena kejadiannya sedang berlangsung. Ada satu kasus Allahul musta'an. melakukan tajasus dan benar-benar ingin menghancurkan orang lain, sehingga dia create berita, create video, dan itu disebarkan di sosial media di seluruh seperti Facebook, Telegram, IG dan seterusnya. Orang yang ditajasusi atau yang akan dihancurkan ini bersifat diam saja. Tetapi karena sudah keterlaluan, banyak yang menjapri dia atau mengirimkan email ke dia untuk mengklarifikasi berita-berita tersebut. Tetapi melihat fitnah yang disebar terlalu jauh, akhirnya orang itu tetap diam dan tidak berbuat apa-apa selain kembali kepada Allah. Dan beberapa orang yang terdekat dengan dia bilang dia tidak akan mereply karena sudah dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seperti ini, sebaiknya apa yang dilakukan, Ustaz? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulullah wa ba'd. Sepertinya
banyak di antara kita yang mengalami ini, apalagi dia punya jabatan di perusahaan, ya, atau ada nilai sosial yang tinggi di masyarakat yang dia peroleh, atau dia tokoh publik, ya, ustadz, apalagi ya, itu sering kali ini begini-begini, ini makanan hari-hari ibu, ya, kalau seorang ustadz, seorang dai, guru, ini makanan hari-hari begini nih ibu, ya. Apa yang harus kita lakukan? Coba kalau hidup kita sibuk mengomentari orang yang fitnah, apa yang terjadi? Hmm? Capek ya. Kita bukan dagangan makanan di restoran. Setiap orang komplain kita dengerin, tidak. Ya. Fitnah, cacian, hoax dan sebagainya. Kalau kita ladenin, habis waktu kita, habis umur kita untuk ngeladenin itu semua. Jadi apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan ini sudah benar, hebat. Cuekin aja, biarin. Ya. Kalau Anda ladenin, maka apinya ini semakin melebar. Dia seneng karena yang dia cari itu ibu. Yang dicari itu komen memang. Dia nyari komen. Ya, kalau terjadi komen, akan semakin viral, akan semakin beritanya kemana-mana. Itu yang dia cari. Bisa jadi dia cari sensasi, dia cari hubbudz zuhur, ya, seperti Imam Ibnu Jarir At-Tabari tadi mengatakan, kenapa dia melakukan seperti itu? Karena yang dia sukai adalah zuhur, dia ingin tampil, dia ingin terlihat terlihat hebat, tampil lebih baik. Ini loh saya yang lebih baik dari dia. Dia itu jelek, dia ingin menunjukkan dirinya. Kalau Anda ladenin, tambah jadi dia, sudah biarkan saja. Ya, biarkan saja. Kemudian kalau kita biarkan waktu berlalunya berita-berita itu tak akan lama karena dia bertepuk sebelah tangan. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, kalau ada yang japri dia lewat email atau apalah, japri dia mempertanyakan, silahkan Anda jawab dia. Mohon maaf, itu semua fitnah, berita bohong. Yang benar itu begini, begini, begini. Saya tidak pernah melakukan, saya tidak begini, saya tidak begini. Kalau ada orang jabri, baru Anda jawab. Jangan nggak dijawab. Kalau ada orang jabri, benar nggak? Sudah, saya serahkan sama Allah, udah terserah. Jangan. Ketika dia jabri, Anda punya kewajiban untuk menjawab. Tapi kalau nggak ada yang nanya, nggak ada yang jabri, ya sudah. Kalau terlalu banyak yang jabri, bikin jawaban umum. Ke mereka-mereka yang jabri ini tinggal screenshot aja, ya tinggal ngirim aja, sudah selesai. Biar nggak sibuk waktu kita ngurusin itu semua. Ya, itu jawabannya Ibu Allah. Kita lihat yang di chat, Ibu from Harnum Suri, Ibu ini kayaknya ya. Izin bertanya, bagaimana cara agar kita tidak tajasus lagi selain bertaubat, dan bagaimana orang yang mencari aib pemerintah Ustadz? Ya, syukran. Alhamdulillah wa ba'd. Sama tajasus sama pribadi, tajasus sama tokoh, tajasus kelompok, tajasus pemerintah, apalagi pemimpin, apalagi ulama, semuanya. Semakin tinggi kedudukan, semakin besar dosanya. Terus bagaimana? Tinggalkan kebiasaan. Walakin, itu tadi ucapan siapa? Abdullah bin Mas'ud apa? Walakin in yadhhar lana syai'un fal na'khud binhu. Kalau yang terlihat di depan mata kita, itu yang kita sikapi. Kalau berkaitan dengan pemerintah, ada kita dengar berita buruk-buruk, ya jangan disikapi apa-apa, sikapilah dengan doa saja. Kita doain pemimpin kita, semoga Allah memberikan yang terbaik, memberikan hidayah dan seterusnya. Yang penting kita berbuat kebaikan. Ya, biar tajasus apa, jangan dengarkan bisikan setan, jangan jadi orang yang kepo. Ya, kita lakukan apa yang di hadapan kita, berpikir manfaat, berpikir positif, gapai apa yang bermanfaat buat diri kita untuk hari esok. Jangan menyibukkan diri kita dengan sesuatu yang merusak kebaikan diri kita di hari esok. Ya. Kemudian berikutnya, mana pertanyaannya? Pertanyaannya ini, Ibu dari suami saya tidak tinggal bersama kami. Ibu dari suami saya
tidak tinggal bersama kami. Mertua ya. Kami sudah minta beliau untuk tinggal dengan kami tapi tidak mau. Beliau tinggal sama adik perempuan yang paling kecil yang sudah bersuami. Kadang kami tidak tahu kondisi beliau dan beliau jarang kabari kami kalau ada berita tentang dirinya, apakah sakit atau berita lain. Jadi kami suka tanya dan mencari tahu dari pembantu ibu. Apakah ini termasuk dilarang Ustadz ya? Bismillah, alhamdulillahi wa ba'd. Kenapa Anda tidak melakukan itu dengan telepon umpama? Telepon ibu Anda. Ya, telepon ibu Anda. Nggak ngerti telepon, nggak paham telepon, nggak punya telepon. Saya teringat umi saya dulu rahimahallahu rahmah wasi'ah wa askanaha fasiha jannati. Semoga Allah merahmati beliau dan memasukkannya ke dalam surganya. Allah jadikan kuburnya sebagai taman surga. Umi saya orang dulu, orang kuno katanya. Telepon kakak ngerti, mau telepon ribet repot katanya. Hanya kita beliin telepon yang zaman dulu jadul itu, yang cuman pencetan satu, duduk langsung ngomong. Kalau begini akan agak repot kan kadang. Apa sih ini kok begini-begini ya begitu ya. Jadi apa kita kasih telepon yang simple, pencet tes udah langsung ngomong pakai loudspeaker gitu yang jadul gitu ya. Nah, belikanlah telepon yang kira-kira nggak repot, nggak ribet buat dia. Telepon khusus nggak apa-apa. Anda komunikasi. Ya, by phone, jangan lupa. Kalau bisa Anda datang rutin, Anda datang rutin. Apalagi lokasinya satu kota. Wah, ya jangan begitulah kalau sampai satu kota. Kalau beda kota yang bisa ditempuh, sekarang alhamdulillah transportasi mudah, Jawa dengan jalan tol ya. Kemudian luar Jawa, alhamdulillah ada jalan tol ya. Alhamdulillah ya, Allah kasih kemudahan. Kemudian pemimpin-pemimpin kita memberikan kemudahan transportasi buat kita semua. Silaturahmi apa sebulan sekali, ya bagaimana? Agendakanlah yang rutin. Ya, jangan, yang ketiga, jangan berprasangka buruk. Ibu saya memang nggak mau sama saya, Ustadz. Jangan berprasangka buruk. Jadi saya terpaksa nanya ke pembantu. Jadi kesannya jelek, ya. Jangan berprasangka buruk. Yang keempat, kalau toh harus nanya kondisi ibu kepada pembantu, boleh Kak? Boleh, nggak apa-apa. Karena dia adalah ibu Anda. Mungkin ditutup-tutupi namanya orang tua ya, nutup-nutupi kondisi. Jadi boleh nggak saya lewat nanya ke pembantu? Boleh, nggak apa-apa. Ya, kalau Anda percaya dengan pembantu Anda itu, yakin bahwa dia pembantu yang baik, silahkan. Pertanyaan berikutnya, nah ini dari pendengar ini jamaah kita yang setia juga ini Nur Afni ya, jazakillah khair. Jika dibahas kesalahannya ini adalah seorang kerabat, bahasnya dengan misalnya kakak atau orang tua, apakah termasuk ghibah Ustadz ya? Bismillah, alhamdulillahi wa ba'd. Ini hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya, tapi nggak apa-apa dibahas dengan orang tua sama kakak, bolehkah? Boleh, dengan catatan semuanya tujuannya apa? Ingin memperbaiki dan negor dia. Tapi kalau hanya sekedar buat obrolan-obrolan, nggak boleh. Ya, jadi riba. Dibahas sama ibunya, sama kakaknya, dengan tujuan apa? Bagaimana cara nasihati dia biar mudah diterima, waktunya yang pas dan sebagainya. Bikin rencana boleh dengan niatan dan tujuan memperbaiki, dan obrolan cewek-cewek itu jadi dosa. Ya. Dari Ratna Juwita, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, apakah kalau melihat status WA orang lain itu termasuk kepo? Ya, Bismillah, alhamdulillah, tujuannya apa? Tujuannya apa? Kalau tujuan ingin membantu, oh suami Anda terlalu sibuk, banyak WA-WA yang terlewat, yang perlu respon, ya, saya bantuin, diliatin, dibukain. Nah ini ada agenda ini ada agenda ini. Oh iya lupa saya nggak perhatian itu. Diingetin ada ini, ada ini, ada ini. Itu boleh nggak apa-apa untuk kebaikan. Tapi kalau untuk kepo, pengen tahu, jadi akhlak yang tidak baik, akhlak tercelah. Ya, wallahu alam.
Kemudian berikutnya Sri Subekti, ya. Apakah kita perlu mengklarifikasi ghibah orang kepada diri kita yang info ghibah dari kita tersebut kita dapat dari orang lain? Ya bismillah, alhamdulillah ya ba'd. Itu tadi jawabannya, tidak perlu diladenin. Capek, Anda ladenin tambah menjadi, Anda ladenin tambah parah. Ya, dia tambah menjadi ghibahnya. Diemin aja, capek sendiri berhenti. Anda yang memadamkan ghibah dengan cara Anda diemin. Memadamkan ghibah, memadamkan fitnah, memadamkan hoax dengan cara diem. Itu padam nanti. Anda ladenin panjang. Kecuali yang Anda japri seperti yang tadi ada yang japri ke Anda. Nah disitulah Anda komentari pada orang yang japri. Biar nggak sibuk waktu kita ngeladenin orang-orang kayak gini, capek. Ya. Akhirnya ikut-ikutan dosa nanti. Berikutnya dari Ummu Adam. Ustadz, apakah kita berdosa jika memblokir nomor telepon teman yang suka tajasus dan ghibah? Masya Allah. Alhamdulillah wa ba'd. Dosa enggak? Enggak. Memang harus dijauhi. Dinasehati enggak bisa, diingatkan enggak bisa, kita doain terus, tapi kita hindari. Kenapa? Dosa kita. Sudah, blokir aja orang-orang yang suka ghibah, orang-orang yang jahat, agar kita tidak terpengaruh kejahatan dia. Akhi, ukhti fillah, hati kita ini lemah. Setan itu kuat. Setan ini umurnya ribuan tahun. Sedangkan kita lemah. Lemah kita ini. Gampang terganggu, gampang tergoda, gampang terpengaruhi, gampang. Jadi tutup semua pintu-pintu yang bisa mengerusak hati kita dan mengotori hati kita. Tinggalkan. Ya. Satu lagi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz, keluarga, dan seluruh tim selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga Allah melindungi kita semua dari berbagai macam kejahatan. Afwan Ustadz, mau tanya, manakah yang lebih afdal untuk dilakukan? Fokus menuntut ilmu syar'i atau mengajar ilmu-ilmu yang umum, bukan ilmu syar'i? Mohon arahannya Ustadz. Ya. Bismillah, alhamdulillahi wa ba'd. Jika Anda punya tugas ngajar, guru, mata pelajaran apa? Mata pelajaran umum. Ya, sampaikan pelajaran itu, tetaplah bertugas sebagai guru pelajaran umum. Jangan ditinggalkan. Yaitu memang profesi Anda di situ. Terus lakukan. Yang kedua, terus Anda juga belajar. Ya, sambil mengajar, sambil belajar sama. Nggak ada salahnya Anda belajar akidah, belajar sejarah, belajar tauhid, belajar fikih. Lalu Anda menyampaikan pelajaran-pelajaran umum itu, Anda sampaikan dengan sudut pandang akidah, tauhid. Ngajar IPA ngajar IPA dengan prinsip pendekatan tauhid. Hebat jemaah. Ya. Coba lihat ayat-ayat Al-Quran. Banyak bicara tentang kekuasaan Allah di alam semesta. Di langit, bintang, di bumi, tanaman, penciptaan manusia. Lalu setelah itu apa? Allah kaitkan dengan ibadah hanya kepadanya. Allah kaitkan dengan ibadah hanya kepadanya. Coba para pengajar mata pelajaran IPA, Sains. Ya, dia mengajar dengan pendekatan tauhid. Mereka belajar tauhid itu dengan konten pelajaran IPA. Luar biasa itu. Dahsyat. Ini yang akan melahirkan apa? Kurikulum dengan pendekatan apa? Dengan pendekatan perilaku, sikap manusia, karakter. Kurikulum dengan pendekatan karakter ini, akidah yang kita masukkan, yang kita ajarkan dalam mata pelajaran IPA umpamanya. Sejarah kita masukkan di situ, nilai-nilai akhlak dan fawaid, pelajaran-pelajaran berkaitan dengan akidah, pelajaran berkaitan dengan perilaku dari kisah-kisah sejarah itu. Luar biasa ya. Sepertinya tadi pertanyaan terakhir ya. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya hari Selasa besok subuh ya. Mendulang apa? Faedah, manfaat dari berzikir. Ya. Selasa Selasa subuh, dan kita lanjutkan nanti kajian kita di hari Rabu tentang
suudzon, prasangka buruk. Ini paketan semua ini, paketan ya. Semoga Allah jauhkan dari diri kita semua akhlak-akhlak tercela. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.